Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai diguyur hujan deras, puluhan rumah di daerah Sukarami, Kota Palembang terendam banjir. Sebuah minibus dan 1 unit sepeda motor terperosok ke jalan yang amblas di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemecatan secara sepihak karyawan perusahaan swasta di wilayah Sungai Baung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemecatan secara sepihak karyawan perusahaan swasta di wilayah Sungai Baung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli tergugat. Ahli menyebutkan alasan mendesak tidak perlu penetapan PHK dan selama skorsing, hak dan upah pekerja harus dibayarkan. Sidang lanjutan gugatan pemecatan secara sepihak yang dilakukan PT Andritz terhadap karyawannya bernama Devi Novianti kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli tergugat, yaitu Basani Situmorang, pensiunan Disnaker Jakarta. Di hadapan majelis hakim, ahli menyebutkan alasan mendesak tidak perlu penetapan PHK dan selama skorsing hak dan upah pekerja harus dibayar. Menanggapi saksi ahli, kuasa hukum penggugat mengatakan jika alasan PHK terhadap pekerja harus ada pembuktian. Terakhir keterangan ahli tadi bahwa setiap alasan dari PHK itu terhadap pekerja harus melalui pembuktian. Dalam hal ini, dalam perkara ini, si perusahaan tidak ada dan tidak pernah dan sampai sekarang belum ada membuktikan bahwa ada alasan mendesak yang dilakukan oleh pekerja. Artinya PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah batal demi hukum. Itu. Kuasa hukum tergugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada majelis hakim dan menghormati apapun yang menjadi putusan hakim. Ya, intinya ahli hari ini kami berjalan dengan proses ahli, kita sampaikan keterangan proses ahli. Ahli ini kan sifatnya pendapat hukum tapi tidak mengenai fakta. Jadi lebih kepada mengenai bahasan mengenai dalam sisi tenaga kerja. Tidak lebih kepada analisa fakta, bukan itu, tapi mengenai pendapat ahli. Dan sidang hari ini sudah berjalan lancar. Kami semuanya selaku kuasa hukum juga menyerahkan proses ini kepada hukum, yaitu Pengadilan Negeri Palembang. Devi Novianti menggugat PT Andritz sebesar 9,5 miliar rupiah dengan rincian 239,6 juta rupiah merupakan pesangon dengan hak lainnya serta 9,3 miliar rupiah yang merupakan hak-hak penggugat berupa upah, bonus tahunan, klaim berobat dan tunjangan hari raya sejak PHK hingga pensiun. Sebelumnya Devi Novianti tidak terima dipecat secara sepihak oleh PT Andritz karena menudingnya telah mengintimidasi karyawan lainnya, sehingga dirinya dinyatakan melanggar kode etik dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Pemecatan ini ditolak Devi karena tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas pemadam kebakaran melepas cincin yang mengikat jari seorang remaja di daerah Talang Ubi, Kabupaten Pali. Petugas pun harus ekstra hati-hati saat memotong cincin agar tidak melukai jari. Dengan ekstra hati-hati, petugas damkar Kabupaten Pali memotong bagian demi bagian cincin di jari Fikri, warga Talang Ubi dengan menggunakan alat potong besi. Sambil memperhatikan tiap tindakan, petugas memastikan selama proses pemotongan cincin tidak melukai jari Fikri. Untuk mengurangi panas besi saat pemotongan, air selalu disiram di cincin yang menempel di jari remaja ini. Cincin yang awalnya dibeli di sekolah diketahui sudah lama melekat hingga membuat jari tangan Fikri membengkak. Butuh waktu 30 menit untuk dapat mengevakuasi cincin dari jari manis Fikri.
Akan evakuasi cincin dalam waktu kurang lebih 30 menit. Si pelapor dapat lepas cincin dalam keadaan selamat. Apa saja Pak alat yang kita gunakan? Alat yang digunakan itu gerinda mini dan peralatan yang lainnya. Diimbau bagi warga untuk tidak mengenakan atau menggunakan cincin yang sudah dirasa tidak muat. Ini untuk menghindar jari membengkak karena aliran darah tersumbat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Uji coba makan siang bergizi gratis untuk pelajar di Kabupaten Pali mulai dilaksanakan. Dengan sasaran pertama yaitu siswa sekolah luar biasa atau SLB. Makanan disajikan di dalam kemasan yang terdiri dari nasi, ayam, sayuran, dan buah segar. Diharapkan makanan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa. ...150 siswa sekolah luar biasa SLB Negeri Pali yang setara dengan SD, SMP, dan SMA ini untuk pertama kalinya ikut merasakan makanan bergizi gratis pada Jumat siang pekan lalu. Uji coba makan gratis saat makan siang ini dibagikan oleh petugas Polres Pali bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Porsi makanan disajikan dalam kemasan terdiri dari nasi, lauk pauk, ayam, sayuran, serta buah, air mineral, dan juga susu kemasan. Makanan bergizi gratis ini disantap bersama-sama di dalam ruang kelas. Makan siang bergizi gratis ini juga untuk mendukung program dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Polres Pali melaksanakan kegiatan bagian makanan bergizi yang telah dicanangkan oleh Presiden kita terpilih dan nanti Pak Prabowo. Kami mendukung sepenuhnya untuk program makanan bergizi yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Kita dengan makanan bergizi bagi anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan dan sebagai anak-anak penerus bangsa nanti kelak. Meski uji coba pertama kali dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pali, pihak sekolah akan tetap mengevaluasi agar program ini bisa berjalan dengan baik. Diharapkan makanan bergizi gratis ini akan memenuhi kebutuhan gizi anak, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Jelang Pilkada serentak, KPU Ogan Komering Ulu Timur menggelar simulasi pencoblosan dan perhitungan suara di TPS. Simulasi bertujuan untuk memberikan pelatihan langsung dan dapat menemukan solusi jika terjadi kendala dalam proses pemungutan suara. Nomor urut 8, nomor urut 9. Nah, seperti inilah nantinya berjalannya pemungutan suara pada tanggal 27 November. 300-an anggota KPU dari tingkat PPK, PPS maupun KPPS dilibatkan dalam simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di halaman KPU Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, para peserta juga menggunakan alat peraga yang sesuai dengan kondisi pemungutan suara. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan langsung kepada seluruh anggota KPPS serta calon pemilih. Melalui simulasi ini, anggota KPU di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dapat menemukan solusi jika terjadi kendala dalam proses pemungutan suara. Anggota kami, baik itu tingkat PPK, PPS maupun KPPS, mereka mengerti dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nanti. Walaupun memang di antara mereka kan memang sudah sering jadi badan ad hoc, tapi ya tetap kita ingin memastikan mereka satu pemahaman, satu visi dengan kami, baik dari mulai KPU RI sampai tingkat KPPS untuk melaksanakan tahapan pilkada ini dengan aman, damai, dan tertib. Semua punya hak untuk memilih dan mari sama-sama juga kita dukung pilkada yang damai. Dan untuk petugas-petugas penyelenggara pemilu juga diharapkan
netralitas dan profesional sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar agar terciptanya pemilu yang damai di Oku Timur. Namanya simulasi tentu kita ingin merevaluasi tahapan-tahapan yang nantinya akan terlaksana di tanggal 27 supaya nanti dalam hal ini petugas-petugas kita mampu menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi tentu dengan adanya simulasi ini diharapkan hal-hal yang nantinya mungkin ada kekurangan, ketidakpahaman, ketidakpengertian bisa kita minimalisir dan terutama dalam rangka untuk pengamanan bisa kita lihat kekurangan dan hal-hal yang mungkin harus kita atensi. Demikian. Diharapkan para peserta dapat memahami tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di hari pencoblosan. Melalui pelaksanaan simulasi ini, Pilkada di Ogan Komering Ulu Timur diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.